gapai benteng terakhir Trunojoyo yang menjadi saksi bisu pertempuran besar panggung sejarah penting di Pulau Jawa. Akhir hidup Trunojoyo yang sangat tragis setelah kekalahan dalam perang melawan pasukan Mataram di bawah perintah Amangkurat II yang dibantu VOC pada tanggal 27 Desember 1679. Kisah ini sudah tercatat dalam buku Raffles The Story of Java. Merinding, Pak. Yang bisa diekspor seperti ini, teman-teman. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu mulku wa lahu hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Duh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel HM Adventure, guys. Dan seperti biasa saya Helmi ya. Oke, di momen kali ini, di video kali ini saya mau menuju ke lokasi pertapaannya Raden Trunojoyo yang berada di Bukit Selokurung, area Ngantang ya teman-teman ya. Nah, jadi lokasi masuknya seperti ini yang sudah ditumbuhi oleh semak belukar yang sudah terbengkalai ya teman-teman ya. Di sini ada seng dan kita akan melewati jembatan, guys. Jadi dulunya tempat ini tuh adalah sebuah kalau nggak salah ya teman-teman ya, sebuah kafe atau tempat nongkrong untuk minum kopi yang pada mungkin sekitaran tahun 2020 itu menjadi terbengkalai teman-teman, karena pada waktu itu masuknya COVID-19 ya teman-teman ya. Akhirnya jadi terbengkalai seperti ini, guys. Nih, ini kan buat tempat nongkrong gitu ya teman-teman ya, yang akhirnya ambruk. Jadi tempatnya tidak terapat seperti ini teman-teman, dan banyak ditumbuhi oleh pohon-pohon bambu yang ada di sini, men. Kulon nuwun, Mbak. Assalamualaikum, permisi, nun sewu nggih. Oke guys, jadi ceritanya begini teman-teman. Jadi memang tempat ini tidak banyak yang tahu ya teman-teman ya. Yang berada di Kecamatan Ngantang terdapat makam bangsawan Madura, yaitu Pangeran Trunojoyo. Oke. Salah satu pahlawan nasional yang gugur di daerah ini pada 2 Januari 1680. Loh. Loh, ini saya kebalik ya. Permisi. Merinding, Pak. Oke. Wes, astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Wah, saya kebalik, guys. Ini aliran sungai. Sebentar. Kita muter ya. Kita cari jalan yang satunya. Oh, itu loh. Itu loh, guys. Ternyata saya salah belok, karena memang untuk menuju ke lokasi pertapaan beliau ini ya, itu tadi saya sempat bertanya-tanya kepada warga setempat. Astagfirullahaladzim. Oh, porek. Kaget aku. Oh, ini kelihatannya ini deh, karena
melewati bambu-bambu ini ya teman-teman ya. Ini sarang ular guys. Baru diketahui kalau kalian melewati bambu-bambu seperti ini tempatnya ular teman-teman. Entah jenis apa ular ini, karena di sini memang baunya tuh bau ular guys, bau amis-amis ular gitu. Permisi ya. Nah, ini insya Allah bener jalannya men, karena ada jalannya setapak di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Oke ya teman-teman, kita lanjut cerita tadi. Jadi teman-teman, lewat perbatasan bambu ini. Oke, jadi makam Trunojoyo ini tepatnya berada di Bukit Selokurung. Bukit tersebut merupakan saksi bisu perlawanan terakhir pangeran yang bergelar Panembahan Madura ini ya. Jadi terhadap iparnya sendiri teman-teman, yang bernama Pangeran Cakraningrat yang kedua, Raja Mataram ya waktu itu. Jadi Cakraningrat II ini dibantu oleh pasukan Belanda atau VOC. Wow, ini naik terus loh jalannya ini teman-teman, dan cukup ngos-ngosan. Oke, lalu pada saat itu Pangeran Trunojoyo mati-matian mempertahankan pusat pertahanan Pangeran Trunojoyo sampai mati-matian ya teman-teman, hingga pada kalau nggak salah itu 25 November 1678 Kediri jatuh ke tangan kompeni Belanda guys. Oke. Hingga pada akhirnya Pangeran Trunojoyo menyingkir atau melarikan diri ke Blitar dan menuju ke Malang teman-teman. Dan pada akhirnya sampailah di sini. Dan pada saat itu wabah penyakit dan kekurangan bahan makanan, pasokan bahan makanan ya, menambah penderitaan para pasukan beliau. Jadi hal ini memaksa Trunojoyo memutar pasukannya berpindah ke Batu. Oke. Lalu jiwanya itu sempat terguncang ya teman-teman ya, karena sang istri pada waktu itu meninggal dunia karena terkena wabah penyakit, dan disusul oleh putranya yang juga terkena wabah penyakit ya teman-teman ya. Dan pada akhirnya sampailah perjalanan pelarian Trunojoyo berserta pasukannya itu ke Ngantang teman-teman, ke Ngantang. Wish, ini banyak nyamuk men, nggak tahan nyamuknya nih. Oke ya, tidak perlu menunggu waktu lama-lama lagi nih, karena nyamuknya nih horor banget teman-teman. Barusan sampai ke sini langsung diserang men. Oke, jadi dengan kondisi jumlah kekuatan pasukan yang semakin menipis atau berkurang, dan juga kekurangan bahan pangan serta serangan wabah penyakit ya teman-teman ya, Trunojoyo mengatur strategi perang di Bukit Selokurung ini guys. Ini batunya cukup besar men, gede banget men. Aduh, tuh mata ini loh kena nyamuk guys. Loh, kalian bisa lihat ya teman-teman ya, ini kepo banget nih nyamuknya nih. Baru ada manusia satu masuk ke dalam sini langsung dirubung. Oke, permisi. Lalu teman-teman, dalam kurun waktu mungkin sekitar 5 hari ya, dari 15 Desember
1679 hingga 20 Desember 1679 Belanda sukses menangkap beberapa ratus orang Madura dan Makassar. Lalu diantaranya para wanita dan beberapa ekor kuda di bawah pimpinan Kapten Jongker, teman-teman. Wow. Oke. Tuh nyamuknya, Mek. Usil banget nih nyamuknya nih. Oh iya, sebentar, ini saya kesini sekitar pada waktu jam 3:12 ya teman-teman ya. Oke, dan ini memang kebetulan habis hujan ya teman-teman, jadi area sekitaran tanah di sini dan beberapa rerumputan lainnya itu basah. Oke, kita lanjut. Dan lalu Pangeran Trunojoyo sendiri akhirnya juga tertangkap ya teman-teman pada tanggal 26 Desember 1679 setelah dikepung pasukan Belanda dan Mataram dari segala penjuru bukit, guys. Dan Trunojoyo mengakhiri perlawanan kepada pasukan Belanda karena pertimbangan yang dijanjikan oleh pamannya yang memimpin kerajaan Mataram, yaitu Susuhuan Amangkurat yang kedua ya teman-teman ya, dengan kedua tangan terikat dengan kalau nggak salah Cinde Sutra lah. Dan pada tanggal 2 Januari 1680 di sekitar tapal batas Kediri, Trunojoyo gugur di tangan iparnya sendiri, Susuhuan Amangkurat II, setelah ditusuk dengan sebilah keris tanpa perlawanan, teman-teman. Lalu jasad beliau ini dimutilasi ya teman-teman. Maaf banget kalau kata-kata saya mungkin ada yang menyimpang. Jadi jasad beliau ini dimutilasi di area sekitaran Bukit Selokurung ini, teman-teman. Jadi potongan-potongan bagian jasad tubuh beliau itu disebar di area sini ya teman-teman ya. Wow, sangat sadis, men. Oke, jadi jasad Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, ada yang turun teman-teman, ada yang turun teman-teman, ada yang turun dari atas, guys. Nyamuk iki. Nun sewu nggih, Mbah. Assalamualaikum, assalamualaikum wa ala ibadillah sholihin. Ini saya berada di bawah, pas di bawah tebing yang begitu curam ya teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Jadi memang di sini dulu adalah tempat pertapaan beliau bersama dengan pasukannya, lalu mengatur strategi perang di area sini ya teman-teman. Aduh, nyamuknya. Lalu jasad Pangeran Trunojoyo pun dimakamkan di Bukit Selokurung yang membentang dari sisi utara ke selatan. Oke. Wow. Nyamuknya nih loh, nggak betah aku, beneran. Waduh, parah banget ini, asli parah banget, men. Nyamuknya nih serius, saya tuh nggak betah nyamuk ketika datang ke sini langsung dirubungi nyamuk gitu ya. Nyamuk ini loh. Oke, jadi seperti ini tempat pertapaan beliau ya teman-teman. Permisi, nun sewu, assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih, ada yang gerak. Aduh, saya pakai masker aja ya. Ini nggak tahan saya nih, nyamuknya nih merubungi terus sih, guys. Aduh. Oke. Permisi. Jadi di sini sangat anu ya teman-teman.
lembab banget karena memang bukit ini mengandung air yang menetes dari atas ke situ sampai ke bawah sini, guys. Halo. Guys, itu kuburan, teman-teman. Ini makam, teman-teman. Permisi, Mbah. Assalamualaikum. Ini makam, men. Assalamualaikum. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Kelihatannya hujan ya, tapi nggak hujan ini. Ada air mengalir tepat di situ ya, teman-teman. Oh, ini makam, guys. Wah, kotor banget, men. Bentar ya, saya bersihkan dulu. Nun sewu, Mbah. Dan ada dupa di sini, men. Oke. Ya wajar, dupa itu ada positif dan negatifnya ya, teman-teman ya. Positifnya itu ketika banyak nyamuk seperti ini, ketika kita menyetel dupa, menghidupkan dupa, itu nyamuknya mungkin sedikit berkurang ya. Nun sewu gitu, nun sewu. Ini kotor banget, Pak. Bentar saya taruh kamera dulu ya, men. Kasihan gitu loh kalau nggak dibersihkan. Oke. Ada miring nggak apa-apa ya, teman-teman. Saya nggih. Saya udah. Yuk. Oke, teman-teman. Cuman ini nggak tahu nih makamnya siapa ya, teman-teman ya. Dikumpulin jadi satu di sini aja deh. Nah, ini kayaknya kasihan banget. Ini entah ya, teman-teman, ini makam warga sini atau gimana, atau ada seorang pertapa yang dulu pernah bertapa di sini lalu kemudian meninggal di sini karena mungkin nggak kuat atau gimana ya. Ini saya nggak tahu bener, teman-teman. Cuman kasihan ini kalau nggak dibersihkan, guys, sekitaran area makam sini ya. Ini saya bersihkan, dan ini bukan demi konten, teman-teman, tapi ini saya memang suka bersihkan gini. Kalau kelihatan rusuh sedikit gitu, saya risih banget, men. Nggak tega juga dimanapun itu, bukan hanya di makam ya, karena ini merupakan suatu kebiasaan saya ketika berada di tempat yang mungkin agak kurang bersih seperti ini, men. Oke, nggak apa-apa ya segini. Mungkin sekitaran area makam sini terlihat bersih dan ciamik lah pokoknya. Oke. Wow. Oke, sudah nyapu-nyapunya ya, nggak apa-apa ya.
Ini pokoknya di area sekitaran makam ini yang ada di sini itu kelihatan bersih teman-teman. Oke, saya panjatkan doa dulu ya teman-teman untuk mengirim doa ke beliau agar supaya beliau tenang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, sudah teman-teman. Ini siapa tadi yang melempar ini? Halo? Dengar nggak ada yang lempar teman-teman? Oke, nggak apa-apa ya. Saya sudah izin. Meskipun tak nampak. Oke, ini ada tetesan air yang cukup bersih ya teman-teman ya. Ini saya mau minum. Waduh, licin banget Pak ini. Waduh, licin guys. Ini gelasnya. Oke, cukup bersih ya teman-teman. Jangan ragu-ragu kalau ada kendi dan gelas di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Halo. Oke. Jadi di sini tempat bertapanya beliau. Ya, ini sebenarnya ini dulunya nih ya teman-teman, ini mungkin lebih ke dalam lagi. Ini adalah sebuah gua teman-teman di sini. Gua pertapaan beliau ya, beserta pasukannya. Karena beliau memang lari dari kejaran company pada waktu itu ya teman-teman. Dan di sini ada sesuatu deh teman-teman ya. Kayak ada sesuatu pintu masuk atau gimana gitu. Coba kalian teman-teman yang tahu atau anak-anak indigo ya teman-teman yang bisa melihat di sini ada apa aja di sekitaran sini ya teman-teman. Oke. Ini cukup creepy juga kalau malam teman-teman, karena lokasinya ini sudah terbengkalai. Karena dulunya memang lokasi ini menjadi spot untuk mungkin ngopi-ngopi gitu ya, atau tempat santai nongkrongan anak-anak muda gitu yang terdampak memang kena COVID-19. Oke, jadi area tersebut dibiarkan dan ditinggalkan lalu terbengkalai seperti ini men. Oke, jadi ini makamnya ya. Makamnya nggak tahu nih makam siapa ya teman-teman. Heran juga sih. Mbah, kula mriki apa pakai bahasa Indonesia ya? Mbah, saya di sini hanya ingin bersilaturahmi saja kepada para jenengan-jenengan di sini. Tuh nyamuk nggak fokus saya. Karena ini memang lokasinya memang sesuatu yang ada cerita sejarah dan bersejarah banget di area Bukit Selokurung ini ya. Oke, gitu aja ya teman-teman ya. Saya nggak minta apa-apa kepada yang tidak nampak. Oke, Nun sewu, permisi. Ish. Waduh, tanahnya ini sudah kayak gini men. Waduh, tanahnya ambles itu ya teman-teman ya. Itu banyak digenangi oleh air di situ. Nah, saya nggak ke situ deh. Oke.
Coba saya mau ke sebelah kanan itu guys, ke arah jam 3. Di situ kan ada air bercucuran, air mengalir. Wow. Weh. Kayak ada bisikan-bisikan apa gitu. Permisi, Mbak. Kula nuwun. Wow. Wah, ini. Wow. Tempatnya, men. Ya, kalian bisa menilai sendiri ya, teman-teman. Lokasi ini sangat-sangat amat beraura magis. Ya. Permisi nggih. Wih, ini gede banget, men. Tuh nyamuknya nih sampai ke mata-mata, guys. Kampret. Tuh. Maaf saya tidak berkata kotor. Karena otomatis. Nah, di situ ya, teman-teman. Di situ ada aliran air mengalir yang seperti kayak sebuah air terjun kecil gitu ya, teman-teman ya. Yang ada di situ, tuh kalian bisa melihat. Dan di atasnya situ, itu sepertinya ada orang bertapa. Orang bertapa yang mungkin berwajah singa ya, teman-teman ya. Ini hanya khayalan saya aja ya, teman-teman. Karena saya di sini sempat berhalusinasi. Mungkin buat teman-teman juga ada yang sama dengan saya, atau nggak ada yang sama, atau memang nggak ada ya, teman-teman. Aduh, aku kok bingung rek. Ini karena saya ini halo. Astagfirullahaladzim. Oke. Bila saya nggak berlama-lama di sini ya, guys. Perasaan saya jadi nggak enak karena ketika saya naik dari sini, saya halu, guys. Halu yang macem-macem gitu. Merinding, Pak. Merinding, guys. Oke, jadi kalian tuh ada suara lagi, teman-teman. Dengar ya, teman-teman ya. Tuh nyamuk-nyamuk ini loh. Itu ya, teman-teman. Jadi di situ adalah benteng terakhir saksi biksu Pangeran Trunojoyo. Tuh. Oke ya, jadi di situ di belakang saya ini adalah saksi bisu, benteng terakhir saksi bisu Pangeran Trunojoyo ketika berhadapan atau perang dengan VOC ya, teman-teman ya. Oke, jadi tempatnya seperti ini, teman-teman. Oke, kita kembali ke tempat saya awal. Ini banyak suara-suara, mulai banyak suara-suara meskipun hari masih sore hari, masih day ya, apa namanya, terang seperti ini. Itu, waduh, ini aku merinding, Pak, sumpah ya Allah. Aduh. Oke, ini batunya. Aduh, nyamuknya ini loh, nggak kuat saya, guys. Aduh. Dan lagi ada suara-suara, nggak tahu suara apa itu. Apa hanya memang perasaan saya saja? Semoga ketangkep di kamera ya, guys. Loh, denger nggak? Halo. Assalamualaikum. Kula nuwun.
Ya mungkin hanya halusinasi saya tadi. Nggak apa-apa ya. Ya begini nih teman-teman, kalau penelusuran seperti ini, apalagi tempat yang ada sejarahnya gini, ya itu tidak jauh dari suasana-suasana yang cukup creepy atau mistis seperti ini ya teman-teman, atau ya horor gitulah. Tapi saya suka memang ke tempat-tempat seperti peninggalan-peninggalan leluhur kita, terutama yang bisa diekspor seperti ini teman-teman. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahu mulku wa lahu hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Duh. Ini ngeri banget. Tadi yang jatuh itu apa ya? Atau buahnya tupai itu loh teman-teman, atau apa ya? Nggak paham saya. Masa ini pohon bambu ini ada buahnya guys? Kayaknya nggak ada deh. Ini bambu loh, nggak ada buah yang jatuh loh. Maksudnya nggak berbuah lah pohon bambu itu. Tapi ada yang jatuh kayak buah gitu men. Bluk. Gitu bunyinya. Karena tadi ada patahan sebelum jatuh ke bawah, patahan kedas. Wah, nggak tahu lah. Oke, pun saya nggih, Bah. Ngapunten. Saya mungkin kesini mengganggu para jenengan-jenengan. Tapi saya tidak lama kok. Di sini saya hanya mengunjungi benteng pertahanan terakhir dari Pangeran Trunojoyo. Ya Allah. Boleh. Wih, saya takut ular hijau. Oke. Jadi kayak gini ya teman-teman lokasinya. Wah. Dan ini sangat epic banget. Dan kalau malam tentulah di sini sangatlah menyeramkan ya teman-teman. Oke, buat teman-teman yang sudah menonton dan mensubscribe channel ini, saya terima kasih banyak sekali. Dan buat teman-teman yang belum mensubscribe channel ini, buruan di subscribe ya, karena subscribe itu gratis guys. Oke, saya Helmi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu, peace.